Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Rasyid. Saya berasal dari kelas 10 fase S9. Dan saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari mula kelahiran hingga wafatnya beliau. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu 570 atau 570 Masehi. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Orang tua Nabi Muhammad SAW, ayahandanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibundanya bernama Siti Aminah bin Wahab. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke permukaan bumi, ayahandanya telah meninggal saat ia di usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Ayahandanya Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Kala itu beliau singgah di kota Madinah dan beliau dalam keadaan sakit hingga akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di sana. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW pun lahir, dan kemudian ibundanya Siti Aminah menyerahkan beliau kepada seorang yang bernama Halimah Sa'diyah untuk disusui. Kala itu beliau bersama ibu susunya Halimah Sa'diyah tinggal di suatu dusun Bani Sa'd selama 4 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau kembali lagi bersama ibundanya Siti Aminah. Setiap tahunnya ibundanya selalu mengajak beliau untuk pergi ke kota Madinah untuk mengunjungi kuburan ayahandanya Abdullah dan menjalin silaturahmi bersama keluarga. Di dalam perjalanan pulang bersama ibundanya di suatu tempat bernama Abwa, suatu desa antara kota Mekah dan kota Madinah, ibundanya jatuh sakit. Kemudian ibundanya wafat dan akhirnya dimakamkan di sana. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dinyatakan yatim piatu di usia 6 tahun. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dinyatakan yatim piatu di usia 6 tahunnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib merupakan seseorang yang terkemuka di kota Madinah yang mencintai cucunya. Nama Nabi Muhammad SAW yang berarti orang terpuji merupakan nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Namun kasih sayang itu tidak berlangsung begitu lama karena sang kakek wafat 2 tahun kemudian ketika berusia 140 tahun. Sesuai dengan wasiat kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya berwasiat agar Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Selama bersama Abu Talib, ketika beliau berumur 13 tahun, beliau bersama pamannya Abu Talib selalu pergi berdagang ke negeri Syam. Dari masa remaja hingga masa dewasa, beliau selalu menghabiskan waktunya untuk pergi berdagang. Di suatu hari, pamannya Abu Talib memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk bergabung menjadi kafilah dagangannya Khadijah.
dan beliau pun menyetujui saran dari pamannya Abu Thalib dan dipercaya untuk membawa dagangan dari Khadijah. Khadijah merupakan seorang janda kaya yang sangat dihormati oleh kaum kafir Quraisy. Khadijah memberikan seseorang untuk menemani Rasulullah SAW dalam berdagang yang bernama Maisarah. Maisarah menyaksikan banyak kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, seperti Nabi Muhammad SAW tidak pernah terkena panas matahari yang menyengat. Beliau selalu dilindungi oleh awan. Di dalam perjalanan pulang, sampainya di tempat, berkat kejujuran dan karakter yang baik dari Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi pemimpin kafilah dagangannya Khadijah. Karena kebaikan hati dari Nabi Muhammad SAW dan perbuatan baik beliau, Khadijah pun menjadi terpesona. Mereka menjalin hubungan yang erat. Tak lama kemudian Khadijah pun meminang Rasulullah SAW. Dan lamaran tersebut pun Nabi Muhammad SAW menerimanya ketika saat itu berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Walaupun Khadijah seorang janda, tetapi Nabi Muhammad SAW sangat menghormatinya. Hubungan mereka terjalin begitu harmonis dan penuh kebahagiaan, hingga akhirnya diberkahi dengan 6 orang anak, di antaranya 2 putra dan 4 putri. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah SAW sedang beristirahat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua Hira. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa tersebut dikenal dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW resmi menjadi nabi. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Periode dakwah yang dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun, diantaranya 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah menurunkan Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun ke-11 pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat suatu peristiwa yang penuh kesedihan, karena Abu Thalib, pamannya, dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Setelah dari kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang kita kenal dengan Mi'raj. Di sana Rasulullah SAW menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu yang sampai sekarang menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim.
setelah Rasulullah SAW melakukan haji wada, kesehatan beliau menurun. Dan pada saat beliau menghadiri sebuah acara pemakaman di Baqi pada bulan Safar, beliau mengalami sakit kepala. Sejak saat itu kondisi beliau semakin memburuk hingga jatuh sakit lebih dari 2 minggu. Pada hari wafatnya Rasulullah SAW, beliau berwasiat dengan mengatakan, "Wahai hambaku, patuhilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan meninggalkan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang mencintai sunnahku berarti ia mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, ia akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Rasulullah SAW kala itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, yang dimana tanggal dan bulan wafatnya bersamaan dengan bulan dan hari dan tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan dari kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafatnya beliau, kita dapat menyimpulkan agar senantiasa untuk menjalankan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga melaksanakan sunnah, apa saja perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafatnya beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hilaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.